Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hari ini kita masih tetap istiqomah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan puasa. Ada 5 perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita. Perbuatan ini memang tidak merusak atau tidak membatalkan puasa kita secara fikih, tapi perbuatan ini dapat merusak pahala puasa kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khamsun yuftirna as-shaim, al-ghibatu wan-namimatu wal-kadhibu wan-nadharu bisyahwat wal-yaminul kadhib." Ada 5 perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan aib saudara kita sendiri, membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Itu adalah ghibah. Inilah barangkali perbuatan yang sering kita lakukan, namun kadang-kala kita sendiri tidak sadar. Ketika kita berbicara dengan teman kita, kita mulai dengan pembicaraan yang biasa, lama-lama membicarakan keburukan teman sendiri. Memang asyik ketika berbicara aib orang lain, padahal aib kita sendiri juga banyak. Tidak ada orang yang tidak memiliki aib. Oleh karenanya, disitulah setan bermain dalam hati kita. Perbuatan itu mengasyikkan, mengenakkan. Artinya pembicaraan jadi lebih hidup. Karena apa? Karena ada campur tangan setan di situ. Membicarakan aib keburukan orang lain dapat merusak pahala puasa kita. Selayaknya ketika kita sedang melaksanakan puasa, janganlah kita terpancing untuk melakukan hal yang demikian itu. Kemudian yang kedua, hal yang dapat merusak pahala puasa kita adalah wan-namimah, adu domba, membuat fitnah sehingga orang lain berselisih, mengadu domba antara pihak satu dengan pihak yang lain, membuat orang lain ribut gara-gara kita. Itu adalah namimah. Luar biasa dosanya. Ini juga dapat membatalkan pahala puasa kita. Selanjutnya, yang juga dapat merusak pahala puasa kita adalah kadzib, bohong. Ini kebohongan ini kadang-kadang kita sendiri tidak terasa melakukannya. Saking sudah mendarah dagingnya, sudah terbiasanya kita berbohong, sampai-sampai kita sendiri kadang-kadang tidak sadar bahwa kita sedang berbohong, dan kita merasa kebohongan kita sendiri adalah kebenaran. Inilah candu dari kebohongan. Sekali kita berbohong, maka kita akan berbohong 1000 kali untuk menutupi kebohongan kita. Maka tidak ada manfaatnya berbohong. Selanjutnya adalah wan-nadharu bisyahwat, memandang, melihat sesuatu dengan syahwat. Kita tahu zaman sekarang media sosial luar biasa. Di media sosial itu banyak membawa manfaat bagi kita, tapi banyak juga mudaratnya. Termasuk di media sosial kita bisa melihat gambar-gambar yang tidak senonoh ataupun video-video yang tentunya dapat memunculkan syahwat. Kita melihat aurat orang lain, kita melihat aurat yang bukan muhrim kita, artinya itu adalah perbuatan yang dilarang, termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal yaminul kadzib. Yang kelima yang dapat merusak pahala puasa kita adalah bersumpah palsu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 5 perbuatan ini memang tidak membatalkan pahala, membatalkan puasa secara fikih. Artinya puasa kita secara fikih dinyatakan sah. Tetapi untuk apa dinyatakan sah tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa?
Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang dapat merusak ibadah puasa kita, yang dapat merusak iman kita. Dan mudah-mudahan senantiasa kita berusaha untuk membentengi diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Berpuasa kita tentu tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu, puasa adalah pengendalian diri kita agar tidak terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.